Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Ibu Yeni di mata pelajaran biologi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang sistem gerak pada manusia. Untuk mengawali pertemuan hari ini, agar bertambah barokah di kegiatan yang baik ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang materi sistem gerak pada manusia. Yuk kita simak sama-sama beberapa materi yang akan Ibu sampaikan melalui media PowerPoint berikut ini. Belajar materi tentang sistem gerak pada manusia. Adapun kompetensi dasar tentang sistem gerak ini ada di 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Berikut indikator pencapaian kompetensinya. Dengan tujuan bahwa setelah mempelajari materi sistem gerak ini, peserta didik diharapkan mampu, pertama, mendeskripsikan sistem gerak pada manusia, kedua, mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia, tiga, menganalisis jenis-jenis tulang penyusun rangka manusia, empat, mengelompokkan tulang penyusun rangka berdasarkan bentuknya dengan media gambar, lima, menganalisis proses pembentukan tulang atau osifikasi. 6. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang dengan fakta-fakta dalam kehidupan. Berikut peta konsep berkaitan dengan sistem gerak. Materi yang akan kita bahas hari ini itu dengan submateri yang pertama rangka, yang kedua tulang. Rangka bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Kemudian materi yang akan kita bahas berkaitan dengan tulang yaitu jenis tulang, osifikasi atau proses pembentukan tulang atau perubahan dari tulang rawan menjadi tulang dewasa atau tulang keras. Yang ketiga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Berikut ada kolom Islamic Corner. Allah berfirman yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pencipta yang paling baik, mendesain tubuh manusia dengan baik dengan sedemikian rupa. Jadi alhamdulillah Allah telah menciptakan kita dalam kondisi dan bentuk yang sebaik-baiknya. Hal tersebut harus kita syukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berikut ada gambar seorang motivator dengan kondisi yang bisa diperhatikan oleh para peserta didik. Di sini bisa terlihat bahwa orang tersebut mengalami disabilitas, di mana tidak memiliki tangan dan kaki. Berikut definisi tentang sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Dan gerakan merupakan pola koordinasi fisiologis yang sangat kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem saraf. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini spesifiknya terkait tentang sistem rangka. Definisi sistem rangka merupakan gabungan antar tulang yang saling berhubungan.
Jadi rangka itu tersusun dari banyak tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka pada manusia dewasa tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Sedangkan pada saat lahir manusia itu memiliki tulang lebih banyak, sekitar 270 tulang. Nah, kenapa ya? Kenapa demikian? Sejak lahir jumlah tulang kita lebih banyak dibandingkan jumlah tulang kita pada saat dewasa. Nah, jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Berikutnya fungsi rangka. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, kedua pemberi bentuk tubuh, kedua pelindung organ vital, keempat tempat melekatnya otot rangka, kelima tempat produksi sel darah, kelima tempat penyimpanan mineral. Berikut ini gambar rangka manusia secara utuh. Ada bagian kepala, badan, kemudian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Susunan rangka dalam tubuh manusia berdasarkan jenisnya terdiri dari rangka aksial atau sumbu tubuh atau rangka utama dan rangka apendikuler atau rangka pelengkap ataupun anggota gerak tubuh. Berikut ada beberapa gambar. Kalau tadi yang pertama gambar secara utuh rangka manusia. Nah, kalau di sini gambarnya di bagian-bagian. Yang pertama ada gambar tulang tengkorak. Nah, rangka tengkorak di sini terdiri dari gabungan beberapa tulang. Di antaranya ada tulang ubun-ubun, tulang dahi atau tulang frontal, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala bagian belakang, sampai di sini ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang belakang atau vertebrae, kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, di sini ditandai dengan kolom-kolom biru. Ini termasuk ke dalam rangka aksial atau rangka utama. Kemudian di sini di sebelahnya ada tulang anggota gerak atau termasuk ke dalam rangka apendikuler. Ya, di sini ada tulang selangka, tulang lengan atas, tulang lengan bawah ya. Terdiri dari dua tulang, ada tulang hasta dan tulang pengumpil sampai ke jari-jari tangan. Berikutnya anggota gerak bawah dari tulang usus, tulang duduk sampai ke jari-jari kaki. Nah, ini yang kolom atau kotak warna orange, ini termasuk ke dalam rangka apendikuler. Berikutnya jenis tulang. Yang pertama berdasarkan zat penyusunnya, tulang bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu tulang rawan, yang kedua tulang kompak. Perbedaannya di mana kalau tulang rawan di sini terdiri dari tersusun atas kondroblas, sedangkan atau kondrosit, sedangkan tulang kompak terdiri dari sel-sel osteosit. Yang kedua berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 5. Yang pertama tulang pipa, bentuknya memanjang. Yang kedua tulang pipi. 3 tulang pendek. Keempat tulang tidak beraturan. Dan yang kelima tulang sesamoid. Berikut ada video berkaitan dengan sistem rangka. Para peserta didik boleh mengklik link yang Ibu lampirkan. Nanti boleh diamati dan dibuat laporan yang dikumpulkan di kelas. Berikutnya proses pembentukan tulang atau disebut dengan osifikasi. Osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Berikut tahapan proses osifikasi. Pertama diawali dengan tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblas. Kemudian
Osteosit dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris. 3. Di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Berikut gambar dan skema proses osifikasi. Terakhir, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama, faktor genetik atau herediter, di mana karakteristik fisik akan diwariskan dari orang tua ke keturunannya. Yang kedua, faktor endokrin, di mana beberapa hormon berpengaruh pada proses pertumbuhan dan organisasi tulang, seperti hormon paratiroid, hormon tiroksin, dan lain-lain. Biasanya semakin banyak kadar hormon pada tubuh manusia, maka semakin cepat proses pertumbuhan akan terjadi. Berikutnya, nutrisi. Suplai bahan makanan ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Bahan makanan yang mengandung kalsium, fosfat, protein, vitamin A dan vitamin D penting untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan tulang. Sekian materi berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, submateri, tulang, dan rangka. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar materi tentang sistem gerak pada manusia tepatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak semua di kehidupan sehari-hari. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.